semua, kembali lagi di podcast di Ruang Inspirasi. Alhamdulillah hari ini kita bersama salah seorang narasumber, salah seorang pemudi hebat, salah seorang wanita hebat yang banyak prestasinya dan banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, teman-teman semua, teman-teman sobat inspiratif semua, hari ini kita akan ngebahas tentang tema education essentials who you need to know. Pentingnya pendidikan, apa yang perlu kita ketahui tentang pendidikan. Bersama narasumber kita, Kak Afita Hanipitaloka. Halo Kak Afita. Halo Kak, selamat malam. Malam. Betul ya Kak, Afita Hanipitaloka nama lengkapnya? Iya benar Kak. Oke. Biasanya dipanggil apa Kak? Afita Hanipitaloka. Bisa dipanggil Afita boleh? Bisa dipanggil Afita. Nah, Kak Afita ini lahir di Surabaya 30 Desember 2004, betul? Iya benar banget. Masya Allah, kelahiran 2004. Berarti sekarang kuliah? Iya, alhamdulillah sekarang kuliah lagi di semester 3. Di semester usia 19 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kuliahnya di mana Kak? Kuliahnya di Universitas Negeri Surabaya Kak, Prodi Ilmu Komunikasi. Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, sobat inspiratif sekalian, nih perlu kalian catat. Jadi Kak Afita ini punya banyak pengalaman dan beberapa kali pernah memenangi kejuaraan, betul? Kejuaraan antar kampus, bahkan di tingkat nasional, bahkan pernah ikut kejuaraan internasional juga ya? Iya benar banget Kak. Bisa di sharing Kak pengalamannya ngikut perlombaan antar kampus, perlombaan nasional bahkan internasional di usia kakak yang masih baru menginjak 19 tahun itu, Masya Allah banget. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Halo sobat semuanya. Jadi aku mau sharing nih terkait pengalaman aku sampai umur 19 tahun ini sampai ikut kejuaraan sampai tingkat internasional. Emang jujur ini pengalaman dan aku tuh kayak mikir gitu. Dan kenapa sih kok banyak banget kayak gini gitu, dan mungkin ini panggilan juga gitu buat diri aku juga gitu terkait hal pendidikan. Dan memang fokus aku di SDGs itu memang fokus aku di pendidikan atau quality education gitu. Dan alhamdulillah juga di tahun ini dapat kesempatan juga diamanahin jadi Duta Generasi Sehat Indonesia oleh AISTEC. Kemudian alhamdulillah tahun ini juga berkecimpung juga di salah satu yayasan dari Kemenkumham. Alhamdulillah untuk ngelola terkait kelas untuk negeri dan juga program tata kelola beasiswa untuk diploma sarjana untuk anak-anak daerah gitu. Dan untuk yang lainnya yaitu alhamdulillah juga tahun ini dapat kesempatan jadi mahasiswa manifestasi Indonesia Emas 2045 oleh organisasi internasional yaitu PPI Dunia dan beberapa pengalaman yang lain gitu. Memang dari semua hal tersebut memang fokus aku di pendidikan gitu, dan hal ini awalnya itu memang aku mikir gitu, bisa nggak ya aku kayak jadi inspirasi banyak orang gitu, bisa nggak ya aku kayak jadi orang yang bisa ngaruh dan juga bisa bantu banyak orang gitu. Dan ini impian aku sejak awal SMP gitu, aku pengen banget bisa kontribusi ke anak-anak Indonesia terkait pendidikan. Dan cerita dari pengalaman aku juga, awal dulu SMP memang sulit banget gitu terkait perekonomian untuk bisa sekolah. Dan dulu waktu SMP juga aku harus kerja cari uang, sambil juga sekolah dan juga bantu orang tua. Jadi ya akhirnya dari hal tersebut muncul motivasi buat diri aku, gimana sih caranya buat jadi diri aku yang bisa motivasi banyak orang dan juga bisa bantu banyak orang di kala aku seperti ini gitu. Dan ternyata
manifestasi tuh emang bener-bener ada banget dan berpengaruh banget gitu. Ketika kita tuh udah memanifestasikan diri kita, udah menanamkan keyakinan yang kuat terhadap diri kita, itu tuh bakalan muncul, bakalan ada gitu menjadi di realita kita gitu. Dan hal ini kemudian pas SMP itu perjalanan lika-liku banyak banget, dibully juga, kemudian di apa, banyak juga gitu bully-bully, baik itu kena fisik juga pernah dulu dan juga kena mental. Tapi alhamdulillah dari bully tersebut aku berusaha untuk apa, nanamin diri aku gitu buat semangat, aku harus maju Hani, karena hanya karena ini kamu nggak boleh lemah gitu. Dan alhamdulillah juga pas jalur SMP itu alhamdulillah diikutin deh, aku pernah ikut lomba kejuaraan nasional bahasa Inggris waktu itu, alhamdulillah dapat juara 2 tingkat nasional pas waktu SMP. Dan berlalu lagi di SMK itu lika-likunya banyak banget juga gitu, baik itu kendala ekonomi dan juga kendala dari beberapa teman-teman gitu. Tapi dari hal tersebut itu gak buat aku buat nyerah, buat patah semangat, buat nerusin impian aku buat jadi inspirasi banyak orang gitu. Apalagi terkait pendidikan ini, aku pengen banget ngasih kesempatan ke anak-anak Indonesia terkait pendidikan ini tadi, terkait kesempatan mereka buat belajar. Dan alhamdulillah di waktu SMK juga aku pernah dapat beasiswa dari nasional dan juga internasional juga terkait beberapa proyek-proyek aku. Dan pas waktu SMK itu kali pertama pas aku umur 17 tahun kalau nggak salah ya, 17 tahun itu kali pertama jadi kesempatan jadi duta aksi lingkungan Indonesia mewakili Provinsi Riau gitu. Dan aku kayak wow, kayak ini kayaknya panggilan juga gitu buat aku buat untuk bisa berkontribusi gitu buat Indonesia juga tuh. Alhamdulillah dari hal tersebut juga awalnya tuh takut banget daftar duta, apply buat jadi duta itu emang takut banget awalnya, bisa nggak ya dari pengalaman aku yang nggak seberapa banyak juga dan hanya berpaku pada nilai rapot aja tuh bisa nggak ya gitu. Dan ternyata alhamdulillah tuh bisa, karena apa, di situ aku juga tanamin juga keyakinan diri aku juga berdoa, aku juga yakinin bahwa diri aku tuh pasti bisa jadi duta. Dan disitulah awal mula jejak hingga saat ini aku jadi orang yang saat ini aku bisa jadi inspirasi banyak orang gitu. Dan pas itu juga alhamdulillah pas umur 17 tahun itu kali pertama aku diundang juga jadi speaker nasional terkait public speaking. Dan alhamdulillah waktu SMK itu dulu pernah diikutkan juga gitu terkait lomba-lomba terkait public speaking, jadi presenter English dan juga sampai kejuaraan tingkat nasional gitu terkait public speaking, pidato juga, terus puisi juga gitu. Dan dari situ juga aku buat challenge buat diri aku sendiri gitu, challenge bisa nggak ya aku ke tahap selanjutnya gitu, bisa nggak ya aku nanti level selanjutnya lebih hard lagi gitu. Nah ini tuh penting juga gitu buat diri aku dan kita teman-teman semuanya juga, buat challenge diri kita sendiri gitu untuk bisa mengasah lebih jauh potensi kita ada di mana dan juga mengasah bakat dan juga keterampilan kita gitu. Dan akhirnya aku challenge buat diri aku jadi MC. Nah dari MC alhamdulillah dari MC itu tadi berkembang dan saat ini alhamdulillah jadi kesempatan jadi MC profesional dari satu komunitas yang dinaungi oleh para master trainer BNSP RI gitu. Dari hal itu juga kemudian pas itu juga aku udahlah stop sampai ini aja gitu, aku nggak mau gebu-gebu lagi gitu, nanti takutnya nanti tambah merambah. Pas itu tiba-tiba tuh ada kayak undangan dari salah satu pas SMK itu udah undangan juga dari satu lembaga yang ngadain satu sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan, waktu itu mengenai pendidikan karakter dan juga bullying gitu. Dan alhamdulillah waktu itu aku diundang dari salah satu lembaga itu. Dan emang ini tuh benar-benar panggilan juga buat aku gitu, ternyata fokus aku ternyata di pendidikan gitu, apalagi di SDGs for Life, Quality Education ini. Pas itu ya aku ambil aja gitu, pengen nyoba gimana sih caranya jadi kontributor terkait pendidikan ini, terkait di lembaga itu tadi gitu. Alhamdulillah di situ aku juga sharing-sharing ke anak-anak sekitar terkait motivasi-motivasi juga, terus gimana sih caranya bisa jadi duta, terus terkait self development juga. Dan pas waktu menginjak mau semester 1 nih, mau ke kampus nih, jujur rintangannya malah tambah berat banget. Ikut organisasi ada, terus banyak banget undangannya, aku harus ke luar kota, harus muter sana sini buat organisasi dan juga beberapa proyek-proyek yang lain. Dan juga waktu itu aku harus ikut UTBK juga gitu. Waktu itu emang pas gagalnya SNBP waktu masuk ke kampus itu emang jujur buat bikin aku kayak sedih banget, kayak
aku kayaknya nggak bisa ya ke kampus. Tapi pas waktu itu ibu aku tuh sama ayah aku selalu nanamin motivasi gitu, coba lagi, ikut UTBK pasti bisa, tapi kamu harus tetap fokus, kamu bisa imbangi semuanya gitu. Dan dari situlah aku belajar buat yang namanya time management waktu itu tadi gitu. Time management akhirnya pas waktu mau SNBT waktu itu aku coba fokusin antara aku dengan project dan juga beberapa organisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, jadi speaker dan lain sebagainya, berusaha imbangi semua. Dan alhamdulillah SNBT lolos masuk prodi ilmu komunikasi di Universitas Negeri Surabaya, dan ilmu komunikasi ini memang prodi impian aku dari awal gitu. Dan jujur aku senang banget juga, dan alhamdulillah waktu itu juga project aku udah selesai juga, alhamdulillah udah selesai, walaupun pas habis kerjain project dan juga ngerjain SNBT tadi akhirnya ngedrop selama sebulan itu sakit gitu. Dan pas akhirnya lambat laun juga aku berusaha untuk challenge diri aku sendiri buat ikut-ikut training dan juga ikut seminar, workshop, dan juga jadi pembicara dan lain sebagainya gitu. Aku training diri aku sendiri gitu, men-challenge diri aku sendiri gitu, supaya nanti harapannya juga aku nggak hanya stuck ini aja, tapi aku bisa berkembang lagi gitu. Dan pas semester 1 inilah alhamdulillah aku bisa jadi salah satu guest speaker juga di diskusi nasional waktu itu yang diadain sama salah satu lembaga nasional juga. Waktu itu literaku waktu itu ngadain mengenai diskusi nasional gitu terkait ketimpangan sosial, dan alhamdulillah gitu aku menyuarakan juga terkait pendidikan ini, karena pendidikan ini bagi aku tuh suatu hal yang esensial juga gitu, yang penting, yang perlu kita tanamin ke diri kita sendiri. Dan pendidikan ini tidak hanya kita di jenjang SMP, SMA, kuliah atau perguruan tinggi, tapi pendidikan ini tuh hanya kita bisa kita dapetin di seminar juga, di training, di kursus, dan juga ketika kita berorganisasi dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian pas waktu itu juga alhamdulillah ada undangan juga gitu dari UNICEF. Waktu itu UNICEF ngadain lokakarya, dan waktu itu undang aku jadi salah satu bagian dari lokakarya tersebut untuk terkait perundungan dan juga cara bagaimana menanggulangi perundungan, dan juga gimana sih caranya untuk menanamkan mental yang sehat buat anak-anak Indonesia gitu. Pas waktu itu juga aku merasa minder gitu, kayak pertama kalinya aku diundang jadi kontributor bersama UNICEF gitu. Dan Hadi kayaknya nih bener-bener emang deh panggilan buat kamu deh gitu, kayaknya ini bener-bener kamu tuh harus challenge diri kamu buat implementasi hal-hal positif ke anak-anak sekitar gitu, buat untuk kontribusi hal-hal positif tentang pendidikan gitu. Dan alhamdulillah aku di situ juga bersama teman-temanku semua dan bersama kolaborasi dengan orang-orang dari UNICEF waktu itu pas forum lokakarya waktu itu. Alhamdulillah aku kerjain suatu project, di mana project itu mengenai project Safe from Home buat anak-anak SD, SMP, di mana mereka tuh ada tempat, ada lingkungan, ada program yang dimana menaungi mereka untuk terhindar dari bullying itu tadi. Dan di situ juga di program itu aku bikin bikin inisiasi juga terkait ada orang yang nantinya jadi psikolog mereka gitu, buat cerita-cerita, jadi konsultan mereka lah istilahnya gitu. Dan pas lambat laun juga berjalanlah waktu, dan beberapa bulan kemudian itu 2 bulan 3 bulan akhirnya aku challenge lagi buat diri aku jadi duta inovatif Indonesia waktu itu. Bisa nggak ya jadi duta lagi gitu tahun ini? Dan alhamdulillah pas aku apply jadi duta inovatif Indonesia, jujur ini the first time juga buat aku, dan lolos juga gitu pas jadi duta inovatif Indonesia. Kayak alhamdulillah, wah kayaknya ini bener-bener aku tuh harus banget gitu ya terkait hal-hal pendidikan ini tadi gitu. Alhamdulillah pas jadi duta inovatif Indonesia itu tadi, aku juga bikin program untuk anak-anak SMP, SMA, dan juga SMK gitu, terkait pelatihan mengenai public speaking, self development, dan juga terkait mengenai pendidikan karakter juga untuk anak-anak di Indonesia, terutama di daerah aku juga ini terkait krisis pendidikan ini bisa dibilang cukup tinggi juga gitu, terkait krisis mengenai pendidikan, terkait hal ini juga perekonomian gitu. Dan akhirnya pas tahun 2024 kali pertama kali aku diundang jadi bagian dari delegasi Youth Ranger Indonesia waktu itu buat forum internasional yang diadain sama PPI Dunia waktu itu. Pas tahun 2024 ini waktu bulan Februari ya, waktu bulan Januari sampai Februari.
Nah waktu itu alhamdulillah dari delegasi itu tadi kita bincang-bincang juga kita mengkaji terkait kasus mengenai pendidikan yang ada di Indonesia gitu bersama staf kepresidenan dan juga beberapa perwakilan dari Mahkamah Agung, dari beberapa perwakilan dari staf-staf dari kepresidenan juga kita kaji semuanya. Ternyata banyak banget ketimpangan mengenai pendidikan gitu, dan di sana project aku terkait quality education mengenai pendidikan juga aku implementasikan gitu, aku suarakan gitu. Ternyata banyak banget terkait kasus pendidikan ini, terkait kasus pendidikan ini seperti banyak banget guru ataupun tenaga pendidik ini yang kurang berkualitas juga, terus dari segi manajemen juga, terus infrastruktur, dan juga dari segi inklusivitas mengenai pendidikan dan juga beasiswa ini masih kurang gitu. Dan kita Oke, buat Kak. Oke, kan ini Kak Afita ya. Masya Allah nih, emang cukup inspiratif banget kisahnya, dari yang tadinya korban bullying, terus mulai ngembangin potensi, akhirnya ngejar beberapa beasiswa, terus sampai bisa jadi narasumber dan bisa ngedapetin beasiswa impian. Wah, itu ceritanya sangat 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 inspiratif. Nah, tadi sempat nyinggung juga tentang problematika pendidikan. Mungkin itu kita simpen di pertengahan aja ya, biar biar teman-teman sobat inspiratif semua nih pada pada penasaran nih, kira-kira problem apa sih tentang pendidikan kita sekarang nih. Nah, sedikit flashback dari kisah kakak tadi ya. Kan tadi katanya sempat jadi korban bullying ya, betul? ya Di bener. di di tingkat apa tuh? SD, SMP, SMA? Waktu dari SD SMP ya, SD sampai SMP. SD sampai SMP. Kalau kita lihat bullying ini emang udah merajalela banget ya. Bahkan bukan cuman di dunia pendidikan, di kehidupan bermasyarakat sosial sehari-hari aja kadang bullying itu bisa terjadi, disadari maupun tidak disadari. Nah, bullying yang Kak Afita sendiri hadapin ini bullying yang seperti apa sih? Oke, waktu itu pas aku kena bullying itu bullying secara fisik dan juga mental. Waktu itu pernah juga pas aku pernah juga dulu dipukul pakai tongkat kasti gitu. Kan dari kayu ya waktu itu. Jadi kena kepala itu sampai berdarah gitu. Dan waktu itu sampai pingsan juga pas waktu SD itu. Kemudian pas SMP tuh malah lebih ngejar lagi gitu, kayak mereka tuh kayak menghantam habis-habisan dari segi mental juga, kemudian mereka juga dari fisik itu pernah dulu waktu itu dipukul sampai berdarah juga, pernah itu SMP sama ini kayu 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 kayak balok kayu gitu, karena hanya permasalahan sepele gitu, hanya karena nggak terkait nyontek gitu. Kan sebenarnya kalau ujiannya nggak boleh nyontek gitu ya, dan itu juga dari pengawasnya juga gitu. Dan pas habis ujian itu mereka kayak ngejar aku, jadi kayak aku dibully habis-habisan di belakang sekolah gitu. Dan pas itu juga aku laporin ke kepala sekolah dan alhamdulillah udah ditangani gitu dengan. Jadi bullying itu sendiri udah kakak rasakan sejak SD ya. Padahal niatnya baik tuh ya sebenarnya, karena memang kan ujian tidak boleh nyontek, dan Kak Afita pada saat itu menjadi orang yang menegakkan itu, menjadi orang yang menegakkan untuk nggak boleh nyontek gitu. Iya gitu, kan ini ujian UAS juga, ujian akhir gitu, nggak boleh ada pengawasnya juga gitu dari luar sekolah. Nah, sekarang kan kalau kita bahas dunia pendidikan, 70 bukan 70%, hampir 80% ya, hampir 80% permasalahan di dunia pendidikan itu salah satunya bullying kan, salah satunya bullying. Nah, apa sih pandangan Kak Afita tentang bullying ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja? Terus gimana pendapat Kak Afita nih, gimana sih caranya untuk biar bullying ini nih bisa kita cut off, bisa kita hentikan? Apa tips and triknya? Dan pengalaman Kak Afita
menghindari bullying yang terjadi pada diri Kak Vita. Mungkin aja nih sobat inspiratif sekalian, kan sedikit informasi aja ya Kak Vita ya. Jadi orang yang mengikuti public speaking inspirasi ini bukan cuma dari kalangan SMA, bahkan ada dari kalangan SMP, SMA. Jadi bukan cuma dari kalangan universitas saja. Jadi mungkin teman-teman kita di adik kelas kita yang di SMP, SMA ada yang mengalami perundungan, atau ada temannya yang mengalami perundungan, jadi mereka mungkin bisa bantu menyelesaikan dengan cara Kak Afita waktu itu menyelesaikan perundungan pada diri Kak Afita. Silakan diberi tanggapan Kak Afita. Oke, terkait mengenai bullying ini, kasus bullying ini memang kasus yang perlu banget ya kita reducing atau kita kurangi gitu. Karena kasus bullying ini juga berkaitan juga yang namanya pendidikan karakter gitu. Gimana pendidikan karakter ini, inklusivitas mengenai pendidikan karakter ini bisa menjadi suatu hal yang perlu banget diimplementasikan, perlu banget diinklusivitaskan gitu. Baik untuk jenjang SD, SMP, SMK, SMA, ataupun perguruan tinggi. Karena banyak banget juga kasus-kasus perundungan hingga munculkan korban banyak, hingga sampai bunuh diri juga ada gitu. Dan hal ini juga pernah aku tangani gitu terkait program aku bersama UNICEF waktu itu yang tahun kemarin 2023 bersama UNICEF pas di Lokakarya. Alhamdulillah waktu itu kan aku diundang jadi salah satu bagian dari mereka kontributor untuk menyuarakan terkait perlindungan ini, terkait program ini bagaimana cara mengurangi bullying. Dan waktu itu aku bikin program yang namanya program Safe from Home, di mana Safe from Home itu buat anak-anak SD, SMP, SMA atau SMK. Dan perguruan tinggi masih belum waktu itu karena untuk terkait wilayah itu masih kayak terlalu luas gitu. Jadi untuk wilayahnya itu untuk wilayah SD, SMP dan juga SMA, SMK waktu itu. Nah, program itu aku bikin yang namanya program rumah aman buat mereka, di mana mereka itu bisa menyuarakan, bisa sharing, bisa cerita di sana gitu bersama orang-orang ataupun mentor-mentor ataupun orang-orang yang udah ahli di psikologi maupun hal-hal mengenai mental health gitu. Jadi di situ di beberapa sekolah waktu itu aku implementasikan juga di salah satu SD di daerah aku di Mojokerto dan juga di SMP juga di Mojokerto, dan kalau SMA SMP itu waktu itu di Surabaya satu di Surabaya waktu itu aku kolaborasi juga beberapa sekolah. Jadi alhamdulillah kepala sekolahnya dan juga dengan program aku kita kolaborasikan terkait adanya program baru ini dan alhamdulillah udah diterima, dan disitulah program itu diimplementasikan gitu terkait perundungan itu tadi. Dan pas itu juga gimana sih caranya aku pas menangani terkait bullying ini. Dan ini tuh mungkin pesan ya buat kita semuanya gitu, memang bullying itu nggak boleh ya teman-teman. Bullying itu kita pikirkan lagi gitu, kalau kita misalnya di posisi orang yang kita bully, itu gimana rasanya dipukul, rasanya diejek, rasanya kayak diserang mental health-nya gitu. Kita posisikan diri kita gitu. Ini buat pesan buat seluruh anak muda Indonesia gitu. Karena di sini kita juga memiliki kesamaan hak buat belajar, buat yang lain. Dan harapannya juga kita sebagai anak muda Indonesia, kita tanamin nilai-nilai moralitas dari pendidikan itu tadi. Karena pendidikan itu tadi tuh menurut aku tuh gak hanya sekadar intelijensi, tapi kecerdasan secara emosional gitu. Jadi gimana sih caranya buat nanganin terkait bullying ini tadi? Itu yang pertama, untuk orang-orang yang terkena bullying, pesan aku buat kalian itu yang pertama, kalian coba suarain. Gak apa-apa, kalian itu gak usah takut. Karena kalau kalian selamanya pendem sendiri, kalian terima semuanya, sama halnya kalian itu merusak tubuh kalian sendiri gitu, merusak mental health kalian sendiri gitu. Jadi yang pertama itu kalian coba suarakan dulu, pelan-pelan cerita ke teman kalian atau orang-orang yang kalian percayai, atau ke guru kalian, dosen kalian, atau orang-orang yang lain gitu. Dan dari situlah nanti kalian itu akan dibantu. Kemudian yang kedua, coba kalian konsultasi, entah itu kayak mentor psikologis, kan banyak banget gitu program-program gratis terkait konsultasi kesehatan mental. Dan dari situlah kalian bisa cerita, bisa bantu kesehatan mental kalian. Kemudian yang ketiga itu selalu naungin diri kalian tuh dengan hal-hal positif. Karena dulu pas aku yang dibully itu emang jujur sakit banget itu, sakit banget, baik kena mental maupun fisik. Tapi di situ aku selalu naungin dengan hal-hal yang positif. Gimana caranya? Itu dengan produktivitas sehari-hari gitu. Itu dengan belajar, bantuin orang tua,
terus kalian bisa cari hobi kesukaan kalian, jadi nggak terlalu kena mental health banget gitu, nggak terlalu sakit lah gitu mental kita gitu, karena di situ kita selingi dengan hal-hal positif juga gitu. Kalian bisa ikut organisasi, ikut kegiatan positif seperti training, seminar, dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut aku itu sih. Tapi yang terakhir itu penting banget untuk tanamin diri kita sendiri tuh. Yang pertama itu keyakinan yang kuat, dan yang kedua itu motivasi, dan yang ketiga itu adalah gimana kita tuh percaya dan juga berusaha untuk terbuka ke orang-orang sekitar terkait permasalahan yang kita hadapin. Karena jujur emang bullying itu emang sakit banget juga, dan kita tuh sebagai orang yang terkena bullying, kita tuh harus bisa terbuka. Kita bagaimana caranya bisa menghindari hal tersebut, dengan cara kita cerita, dengan cara kita konsultasi, terus kita selingi juga dengan kegiatan positif supaya mental health kita tuh aman gitu. Masya Allah, jadi 3 tips dari Kak Vita tadi soal penanganan bullying yang ini tuh udah berhasil, prospeknya udah pernah Kak Vita rasakan sendiri dari 3 hal ini ya. Insya Allah. Jadi coba sobat inspiratif bayangin, kita tahu cewek itu orangnya baperan, betul ya? Mau itu soal perasaan, iya, mau soal percintaan, betul kan Kak Vita ya? Cewek itu orangnya baperan ya. Mau soal percintaan, mau soal apapun, bahkan nah, coba kalian bayangin, soal percintaan aja cewek bisa mudah baper, apalagi soal ini. Dan apa yang dirasakan Kak Vita ini bukan bullying biasa, teman-teman. Bukan bullying biasa, sobat inspiratif sekalian. Apa yang dialami Kak Vita ini adalah bullying yang dahsyat, bahkan sudah sampai ke pemukulan dan lain sebagainya. Dan harapan saya, dan tentunya harapan Kak Vita juga, dan harapan kita semua, sobat inspiratif, mari sama-sama kita perangi bullying dan kita stop bullying, kita hindari bullying biar kedepannya muda-mudi Indonesia bisa lebih berkembang lagi tentunya dalam dunia pendidikan. Nah, tadi di awal Kak Vita berbicara tentang beasiswa yang Kak Vita dapat. Ya, betul ya? Nah, sekarang nih kan Kak Vita ya, sebenarnya beasiswa itu kan banyak. Kita tahu beasiswa itu banyak. Tapi banyak juga orang yang niatnya itu tuh setengah-setengah. Kayak dia tahu ada beasiswa, tapi dia nih setengah-setengah untuk mau daftar beasiswa itu. Nah, mungkin Kak Vita nih bisa bantu ngasih masukan ke teman-teman kita semua, sobat inspiratif sekalian yang mau dapat beasiswa, tapi nggak mau ngejar beasiswa itu. Silakan Kak Vita. Oke, terkait beasiswa ini, jadi emang problematik juga gitu. Dulu jujur sempet aku pernah mikir kayak gitu, dapat gak ya beasiswa gitu, dan ini pendaftarnya juga lebih dari 1.000 orang gitu, bisa gak ya dapetin gitu, apalagi beasiswa ini beasiswa nasional juga gitu. Dan aku waktu itu buat daftar beasiswa sekolah, waktu itu belum dapet, tapi alhamdulillah dapetnya dapet secara nasional waktu itu. Salah satu dari organisasi Indonesia waktu itu Pemimpin Indonesia. Nah, pas aku apply beasiswa itu waktu itu emang minder banget, karena aku takut kalau gagal, takut juga kalau pas di sesi-sesi nanti, sesi interview terus sesi project nanti itu bakalan gagal. Tapi selamanya kalau aku minder, selamanya kalau aku ragu, itu nggak mungkin bisa gitu. Tapi maka dari itu aku tuh selalu tanemin namanya manifestasi buat diri aku. Ayolah gitu, kamu pasti bisa, coba aja, nanti kalau gagal coba lagi gitu. Karena apa ya teman-teman semuanya, pas kita untuk mencoba hal baru, entah itu sesuatu yang menurut kita tuh kayak mustahil, tapi kita tuh merasa ragu dengan diri kita sendiri, itu selamanya kalau kita tanamin hal itu tuh gak akan terwujud. Tapi kalau kita tanamin mindset yang positif, kita manifestasikan diri kita, insya Allah tuh bakalan terkabul. Dan ini bener-bener banget kejadian diri aku berusaha tetap positive thinking, aku apply lah beasiswa itu, buat daftar dan buat ngajuin beberapa sertifikat juga, terus beberapa nanti ada yang namanya sesi interview, terus ngerjain project-project juga. Dan alhamdulillah pas pengumuman deg-degan banget. Waktu itu pengumumannya waktu kan kemarin tuh
dari SMK Negeri 1 Sukomojokerto. Waktu itu deg-degan banget soalnya teman aku juga daftar waktu itu. Wah, siapa ya kira-kira gitu. Pas pengumuman akhirnya diumumin lah untuk selamat buat Afita Adi Pitaloka gitu. Wah, alhamdulillah sudah keterima jadi salah satu program beasiswa dari Pemimpin Indonesia gitu. Dan alhamdulillah juga waktu itu kayak aku merasa ini bener-bener kan gitu. Dan alhamdulillah juga dari situlah, dari beasiswa itu tadi bisa bantu buat pendidikan, bisa bantu buat hal-hal yang lain gitu. Jadi buat teman-teman semuanya itu, emang menurut kita tuh kayak beasiswa itu hal yang mungkin kayak hantu gitu. Karena teman aku bilang tuh kayak beasiswa tuh hantu kan, karena kita kalau nggak dapet itu kayak apa, kesel banget gitu kalau kita nggak dapet, padahal kita effort banget. Tapi teman-teman semuanya, kita kalau ke apply beasiswa itu boleh banget sih. Ada juga beberapa program beasiswa itu kita lebih apply lebih dari satu gitu. Beasiswa apa dari swasta juga ada, dari beberapa instansi dari PT itu juga ada. Jadi teman-teman tuh searching aja di Google ataupun di Instagram tuh banyak banget program-program beasiswa yang teman-teman bisa apply gitu. Nanti masalah kamu keterima enggaknya itu masalah akhir lah. Yang penting kalian tuh proses di awalnya. Kalian manifestasikan diri kalian dulu. Kalian berjuang buat titik awal itu tadi. Kalau semisal gagal, nggak apa-apa. It's okay. Karena dulu aku juga pernah gagal di beasiswa. Tapi dari hal tersebut itu nggak membuat aku buat patah semangat buat apply beasiswa. Gitu. Karena di situ kan kita sudah ada niatan buat bantu orang tua kita, buat bantu pendidikan kita, dan juga ekonomi yang lain. Jadi teman-teman itu nggak bisa takut apply beasiswa kalau kita gagal gitu. Jadi teman-teman itu apply aja, nanti lika-likunya nanti kita jalin aja itu prosesnya. Kita usaha dengan yang baik, dan juga jangan lupa buat berdoa dan minta restu orang tua, insya Allah dipermudah. Dan dari situlah nanti teman-teman bisa dapetin tuh, insya Allah bisa dapetin beasiswa yang teman-teman impikan. Itu kalau dari aku. Wah, hebat. Sebenarnya ini salah satu sentilan buat saya juga yang minder karena sudah gagal beberapa kali beasiswa. Tapi emang betul beasiswa itu sebenarnya banyak, tapi banyak juga orang yang nggak pede untuk ngikutnya. Itu yang pertama, karena tadi bener kata Kak Vita, mungkin beasiswanya cuma berapa orang, tapi yang daftar udah sampai melebihi kuota tersebut. Terus yang kedua juga, rata-rata orang kalau udah beberapa kali gagal, ketika mau ngurus lagi, males nih ngurus pemberkasannya. Iya, bener. Bener banget. Waktu itu juga males banget gitu pas pemberkasan tuh kayak, banyak banget yang harus dimasukin gitu. Aku punya temen satu orang, jadi dia tuh beberapa kali nyoba beasiswa terus gagal. Terus ketika dia mau nyoba beasiswa lagi waktu itu akhirnya dia masuk kampus swasta kan. Dia mau nyoba beasiswa lagi. Nah kebetulan beasiswanya tuh waktu itu minta surat keterangan tidak mampu. Akhirnya dia nggak mau ngurus. Karena dia udah malu, orang kelurahan udah ngecap dia beberapa kali nggak mau. Iya bener loh. Ini juga kasus juga jika di daerah aku gitu. Kayak ada juga gitu kayak orang mau apply beasiswa itu dia tuh harus cantumin kayak orang itu harus miskin dulu gitu kayak. Nah iya. Iya begitu. Gimana ya? Emang banyak banget juga lika-liku dan jalurnya tuh emang banyak banget. Apalagi kayak KIP, Kartu Indonesia Pintar itu memang itu terkait hoki-hokian sama sih gitu, sama halnya dengan beasiswa lain gitu. Nanti kita gimana caranya. Tapi gimana sih sudut pandang Kak Vita tentang beasiswa yang kita harus nyantumin keterangan tidak mampu atau lain sebagainya? Sudut pandang Kak Vita gimana? Kalau kita katakan kan beasiswa tidak mampu itu beasiswa dengan persyaratan mengurus surat tidak mampu itu biasanya cuma di KIP dan lain di KIP ya, biasanya di KIP lah yang paling masyhur. Ya. Tapi kita lihat kenyataannya sekarang pembagiannya pun nggak merata. Kadang ada anak KIP ke kampus bawa motor lebih bagus daripada anak yang nggak KIP. Ya, benar. Ada anak KIP yang ketika ngeluarin handphone lebih wah, ketika ngeluarin laptop lebih masya Allah daripada anak-anak yang nggak KIP. Berarti ya pembagiannya sendiri kan nggak merata. Karena mungkin kalau
saya pernah beberapa kali nanya ke teman-teman saya yang dia nyatanya kurang mampu tapi dia emang nggak mau ngurus surat itu segala macam. Yang pertama, dia malu untuk ngurus surat tidak mampu itu. Yang kedua, pendapat dia sendiri katanya, data-data tentang itu semua tuh, tentang kekurangan atau segala macam itu kan sebenarnya udah ada di RT, RW, dan bahkan kelurahan tuh udah megang. Kenapa kita harus ngurus surat kayak gitu? Kalau emang tidak mau, harusnya langsung dikasih suratnya tanpa kita harus minta-minta. Nah, pendapat Kak Vita sendiri tentang beasiswa yang harus mencantumkan keterangan tidak mampu ini dan soal pembagian beasiswanya ini bagaimana? Oke, ini jujur pertanyaannya kayak benar-benar vital banget gitu, dan ini juga pernah aku tangani juga di salah satu kasus. Kemarin kan aku ikut forum internasional, waktu itu kita nanganin kita mengkaji mengenai komersialisasi pendidikan dan juga tapera. Waktu itu bersama salah satu biro hukum dari organisasi internasional dari PPI Dunia. Kita waktu itu mengkaji yang namanya itu tadi, komersialisasi pendidikan dan juga tapera. Nah, gimana sih kayak inklusivitas terkait pendidikan dan juga beasiswa ini secara merata itu bisa dibilang masih kurang gitu. Adanya kayak kasus-kasus terkait pungutan liar dan juga terkait kartu Indonesia Pintar. Ini memang benar-benar banget hal yang selalu kita temui gitu, kayak orang yang nggak mampu kok malah nggak dapat beasiswa, tapi orang yang mampu kok malah dapat beasiswa gitu. Dan ini juga berlaku di teman-teman aku juga kayak gitu. Teman-teman aku yang ekonominya ke bawah itu emang nggak dapat, ada yang nggak dapat KIP, tapi teman-teman aku yang ekonominya ke atas itu malah dapat KIP itu. Dan ini juga PR juga buat regulasi pemerintah ke depannya, itu bagaimana inklusivitas ini secara merata, gimana caranya untuk mengawasi terkait implementasi beasiswa ini tadi, terkait KIP atau Kartu Indonesia Pintar ini tadi gitu. Dan ini benar-benar aku suarain kemarin di salah satu forum itu tadi, di kajian mengenai komersialisasi mengenai pendidikan dan juga tapera kemarin tuh, aku suarain terkait hal tersebut gitu. Dan alhamdulillah kita diskusi bareng bersama salah satu mentor waktu itu, salah satu dosen dari UGM yang nanganin yang berfokus di salah satu hukum mengenai perdata dan pidana waktu itu ya. Nah, kita tangani lah itu terkait hal itu. Kemudian nih terkait kasus mengenai pakai surat tidak mampu ya, keterangan tidak mampu. Memang benar banget sih. Di beberapa data desa itu ada yang tercantum yang tidak mampu, dan ada juga beberapa masyarakat itu juga tercantum tidak mampu gitu. Dan ini pernah aku alami juga pas aku analisa data gitu. Waktu itu kan aku ada project terkait inklusivitas pendidikan. Nah, aku waktu itu kan pulang kampus. Pas pulang kampus, aku nekatin buat naik angkot 1 jam dari rumah, naik angkot, dari pulang naik angkot, berangkat naik angkot. Pas waktu itu, akhirnya pas masuk naik angkot, ada salah satu ibu-ibu gitu bawa 3 anak. Nah, waktu itu ibu-ibunya tuh, satunya tuh anaknya cewek 3 tahun, terus yang satunya tuh ada cewek lagi tapi usianya tuh kalau nggak salah 12 tahun, dan yang satunya tuh kayak usia anak-anak SMP gitu, cowok. Jadi pas ibu itu kan bawa kayak karung gede gitu, aku tanya ibu bawa apa gitu. Ini habis jualan mangga gitu. Alhamdulillah dapat berapa bu? Alhamdulillah dapat 15.000 buat sehari. Akhirnya aku tanyain lagi kan, loh kenapa anaknya kok nggak sekolah bu? Ini nggak bisa ataupun nggak bisa buat bayarin sekolah gitu. Pas waktu itu kayak aku deg banget, duh anak sekecil-kecil gini kayak nggak dapat pendidikan itu gimana gitu. Nah, akhirnya kan saranin ke ibunya, kenapa aku nggak pakai kayak Kartu Indonesia Pintar atau dana sosial tuh dari beasiswa gitu, dari program-program balai desa atau program pemerintah buat bantuin ibu. Oh Lana nggak tahu, saya tuh nggak tahu kalau ada hal seperti itu gitu. Nah ini juga buat PR juga gitu, gimana sih sosialisasi mengenai inklusivitas, sosialisasi mengenai program dana bantuan sosial, apalagi KIPK ini masih bisa dibilang tuh kurang gitu. Pas waktu itu akhirnya pas kita udah bincang-bincang tadi, anak sekecil tadi umur 3 tahun terus umur 12 tahun sama SMP tuh gak sekolah gitu. Terus mereka juga disuruh ngamen, dan bikin aku kayak dik banget, kayak astagfirullah gitu, anak seperti ini gak bisa dapat pendidikan gitu. Dan akhirnya deh
aku buat tawarin itu tadi, buat bantuin ibu tadi, akhirnya aku nganterin deh. Bu, kita apa nanti saya anterin ke salah satu balai desa. Rumah ibu ada di mana? Ini dek, daerah Donokerto dek. Gitu. Dalam bulan aku anterin deh ibu itu ke Donokerto. Aku nekatin diri aku gitu buat apa bantuin ibunya. Dan alhamdulillah ibu itu akhirnya apply lah buat daftar surat keterangan tidak mampu itu tadi. Dan alhamdulillah udah diproses gitu dari pihak balai desanya gitu. Dan untuk yang lain itu memang banyak juga gitu, ada yang beasiswa nggak nyantumin surat keterangan tidak mampu dan ada juga yang perlu nyantumin gitu. Dan di beberapa beasiswa itu yang nyantumin surat keterangan tidak mampu itu setahu yang aku tahu itu terkait KIPK aja gitu, KIPK dari Kartu Indonesia Pintar juga program kesejahteraan sosial masyarakat, jadi terkait itu. Dan beasiswa yang lain, beasiswa dari swasta nasional itu terkadang ada yang enggak, terkadang ada juga yang nyantumin gitu. Nanti tergantung nanti prosedurnya kayak gimana, kita lihat dulu gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, iya kan, jadi sebenarnya problematika surat tidak mampu ini ya informasinya itu terbatas, nggak kesebar luas gitu. Jadi nyangkutnya pun di kalangan-kalangan yang kadang nggak sesuai kriteria, betul nggak? Ya kan? Bener banget. Justru golongan-golongan yang seharusnya layak untuk dapat surat itu jadi nggak dapat. Dan menurut aku ya, koreksi besar di pemerintahan daerah itu ya seharusnya mereka lebih melek lagi ketika orang itu ngurus, ya lebih mereka tuh harus punya tim untuk terjun langsung mantau kebenaran tentang si orang yang mengajukan ini. Makanya kan sebenarnya kan proseduralnya udah jelas. Nah, untuk apa ada RT, RW. Kalau di tingkat itu aja nggak bisa tahu mana warganya yang kurang mampu, mana warga yang sudah mampu. Sebenarnya kan pertanggungjawabannya dari pemerintahan sekecil itu. Bener banget. Nah, seru banget nih ngebahas pendidikan sama Kak Vita, karena jujur saya mahasiswa saya fakultas pendidikan, ngambil kejuruan pendidikan agama Islam, sama saya juga salah satu orang yang tertarik terjun ke dunia pendidikan karena beberapa hal. Karena ya poin pentingnya karena hobi saya ngajar dan saya senang public speaking, dan yang kedua karena saya ngelihat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia. Jadi niat kita bergerak di dunia pendidikan ini melangkah dari hal yang sama nih, Masya Allah. Kata orang kalau udah ada kesamaan gini, SDGs for life banget ini untuk quality education. Bener banget. Tapi Masya Allah, saya salut banget sama Kak Vita, karena jujur nggak banyak orang yang mau terjun ke dunia pendidikan, ya, yang nggak mau terjun ke dunia pendidikan karena satu dan lain halnya. Yang pertama mungkin karena masalah gaji, bla bla dan lain sebagainya. Tapi poin penting menurut saya, ngajar itu bukan, jadi guru itu bukan profesi, ngajar itu tuh bukan profesi. Tapi tapi kewajiban gitu. Bener kan? Ngajar itu kewajiban. Coba kita bayangin, kalau semua anak muda, semua Gen Z di negara ini pada berpikir tentang cuan untuk kepentingan sendiri dan keluarganya, terus siapa yang mau mikirin kepentingan masyarakat luas? Siapa yang mau mentingin kepentingan generasi-generasi setelahnya, betul nggak? Bener banget. Dan mungkin ini yang dirasain Kak Vita juga. Ya kan? Bener banget. Jadi kalau bukan dari generasi kita yang melek nih, yang mau merelawankan diri sendiri, ya siapa lagi? Masa kita mau biarin generasi-generasi seterusnya? Mungkin kalau kita ngebahas soal ilmu, generasi-generasi seterusnya bisa lebih pintar dari kita. Tapi yang seorang guru salurin itu bukan cuma ilmu, perlu catatan pentingnya. Kita nyalurin akhlak, adab, tata cara, tata krama, semuanya kita salurin. Dan itu yang nggak bisa disalurin oleh media-media yang bakal didapatkan, ilmu-ilmu yang bakal didapatkan lewat media oleh generasi-generasi setelah kita. Betul nggak, Kak Fit? Bener banget. Nah,
ini juga apa, 3 values education that I have learned gitu, 3 nilai dari apa pendidikan yang harus kita tanamkan yang ke diri kita sendiri gitu. Dan benar banget yang disampaikan sama Kak Rizky tadi itu, kita ngajar terus nanti bakalan kita implementasikan gitu, kita sharingkan, karena ilmu juga nggak hanya dipendam sendiri tapi juga kita implementasikan gitu. Dan 3 values of education that I have learned itu, yang pertama itu how to think, kemudian itu yang kedua how to act, dan yang ketiga itu how to be. How to think ini dimana tuh proses dimana kita berpikir, kita mengenyam pendidikan, kita berpikir dan juga kita peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Misalnya nih, apa kayak lingkungan itu masih krisis pendidikan, dan di daerahku juga krisis pendidikan ini masih bisa dibilang tuh cukup tinggi juga. Nah di situ kita peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Kemudian dari situlah ketika kita sudah how to think, kita sudah berpikir, kita pergi yang namanya ke how to act, kita ke how to act-nya. Itu gimana sih caranya implementasi kita gitu, implementasi ide-ide kreatif kita dan inovatif kita gitu untuk masyarakat sekitar terkait quality education ini, untuk pendidikan ini tadi gitu. Kita menyuarakan terkait ketimbangan-ketimbangan yang ada, dan kemudian ketika sudah how to act, itu kita how to be. Proses dimana tuh kita mau jadi apa. Karena memang banyak banget ya kayak, alah sekolah dapat ijazah kerja udah selesai nikah gitu. Itu memang doktrin masyarakat banget itu. Kayak kamu sekolah tuh gak hanya tapi gimana kamu tuh nyari nilai konsep diri kamu tuh ke arah mana gitu, kamu ingin jadi apa. Nah ini proses jadi how to be nya tuh memang agak sulit gitu, dari how to act ke how to be memang agak sulit. Apalagi doktrin orang kampung tentang perempuan ya, perempuan itu bener kan banget. dapur, kasur, apa lagi? Dapur, kasur, apa lagi? Apa nyusuin? Pokoknya gitulah, pokoknya cewek ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, toh nanti kan buat apa, cuman ngurus rumah tangga. Justru karena dia ngurus rumah tangga dia harus sekolah tinggi-tinggi ya gak? Generasi gemilang kan lahir dari ibu-ibu yang gemilang juga. Bener banget. Karena menurut apa analisa data dan juga salah satu buku psikolog perempuan yang pernah aku baca tuh, 70% kecerdasan anak itu dari ibunya. Dan hal ini buat perpesan nih, buat perempuan muda Indonesia seluruh semuanya, buat para perempuan itu kalian tuh harus berpendidikan. Karena apa? Dari pendidikan itu tadi, proses kita belajar itu nanti, itu bakal kita implementasikan ke anak-anak kita. Ketika kita didik, ketika kita berkeluarga, manajemen uang, dan lain sebagainya, itu sangat ngaruh banget gitu. Karena proses tingkah laku anak, karakter anak itu juga tergantung ibunya juga, gimana cara didiknya ibunya. Karena banyak kasus juga gitu, anak-anak yang kayak suka tawuran, terus ngomongnya juga kasar, lain sebagainya, itu pengaruh juga dari orang tua mereka, apalagi ibunya gitu. Dan ini benar-benar doktrin juga. Dulu pernah aku didoktrin kayak gitu, kayak ngapain sih kamu tuh kuliah gitu, ngapain sih kamu tuh kuliah tinggi-tinggi, buat apa coba gitu, kalau kerja aja habis itu nikah. Tapi dari doktrin tersebut itu kayak buat semangat aku gitu, aku buktiin wanita itu, perempuan itu bisa jadi seorang pemimpin, perempuan itu bisa banget gitu. Dan ini juga salah satu quotes yang pernah aku baca gitu, dari salah satu ilmuwan Plato itu berpikir kayak gini. He says that when others think something is impossible, it's for us to prove otherwise with faith and perseverance. Jadi Plato tuh pernah bilang, kalau orang lain tuh berpikir hal itu mustahil, dan banyak banget doktrin dari masyarakat kita yang membuat kita tuh mikir kalau hal itu mustahil. Jadi kita sebagai seorang individu tuh bagaimana caranya buat yakinin diri kita dengan ketekunan kita, dengan giatnya belajar kita buat buktiin kalau perempuan itu bisa jadi seorang pemimpin. Tidak hanya perempuan tapi seluruh anak muda Indonesia juga. Gitu. Kalau menurut aku gitu. Memang sih kasus perempuan itu banyak banget ya, diskriminasi juga, terus kasus-kasus yang lain terkait suara-suara perempuan ini perlu banget ditingkatin lagi gitu. Kayaknya kita harus bikin episode 2 tentang, kita ngebahas khusus tentang pendidikan perempuan. Wah, harus ada sih ini. Nah, Kak Vita, nggak berasa kita bincang-bincang dari tadi udah hampir 1 jam. Jujur asik banget ngobrol sama yang bisa dibilang sefrekuensi kita, karena saya tertarik juga sama tema pendidikan. Harapan saya semoga kita bisa part 2 lagi kalau Kak Vita ada waktu.
Karena Boleh. kayaknya sibuk banget nih berorganisasi di luar ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, emang harus seperti itu. Jadi ya emang harus nyari pengalaman mumpung di dunia perkuliahan. Sebelum kita closing, aku mau minta satu pesan dari Kak Vita tentang pendidikan di Indonesia. Satu motivasi dari Kak Vita tentang guru-guru di Indonesia yang mulai kendur semangatnya, yang ya kita tahu kan sekarang guru-guru banyak yang ayo kita rebut-rebutan jadi P3K, rebut-rebutan jadi PNS. Kalau bisa dibilang ya sebenarnya nggak salah juga, tapi jujur itu keluar dari makna ngajar itu sendiri menurut saya. Tapi kalaupun emang dapet ya berarti rezeki dari Allah. Nah, mau coba Kak Vita mungkin bisa ngasih semangat dan mau minta satu pendapat dari Kak Vita. Jadi 3 ya. Satu pendapat dari Kak Vita tentang tidak meratanya pendidikan di Indonesia, dan Kak Vita boleh ngungkapin isi pikiran Kak Vita agar pendidikan di Indonesia ini bisa lebih merata dan bisa lebih jaya lagi ke depan. Silakan Kak Vita. Oke. Terima kasih Kak Rizky. Pesan aku buat seluruh guru yang ada di Indonesia sebagai seorang tenaga pendidik yang menjadi orang yang berjasa terkait hal-hal mengenai pendidikan. Dan juga ini suara juga dari aku untuk regulasi pemerintah ke depannya terkait inklusivitas mengenai pendidikan ini tadi. Harapannya juga terkait regulasi ini perlu banget diinklusivitaskan lagi gitu, karena SDG sendiri menganut prinsip yang namanya no one left behind, di mana kemerataan terkait pendidikan ini hal yang perlu kita tingkatin lagi gitu. Dan untuk sebagai seorang tenaga pendidik, dan ini juga beberapa kasus aku juga terkait tenaga pendidik ini juga di Papua Timur waktu itu memang tenaga pendidik bisa dibilang masih kurang gitu ketersediaannya, dikarenakan itu tadi honorium juga ada dan juga terkait geografis. Nah ini juga berpengaruh gitu. Dan gimana sih caranya? Yaitu gimana semangat pemerintah, gimana regulasi pemerintah untuk menyediakan program-program, memberikan layanan-layanan ke para tenaga pendidik ini supaya mereka tuh menjadi seorang guru yang berkualitas, menjadi seorang tenaga pendidik yang mampu mengeluarkan ataupun melahirkan banyak generasi-generasi yang bisa membantu untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini. Kan rumor-rumor mengatakan kan sekarang banyak banget yang bilang harus Indonesia Emas 2045 nih ya. Ya, dan jadi juga penting banget seorang tenaga pendidik ini kalian tidak hanya soal buat ngajar, tapi itu merupakan kontribusi kita gitu, kontribusi kita semua untuk bisa membantu Indonesia Emas 2045 nanti gitu. Karena apa juga Indonesia ini, warga Indonesia ini bisa dibilang kan masih krisis SDM gitu, masih krisis dekat sumber daya manusia. Gimana caranya regulasi pemerintah ini secara relevan untuk membuat suatu regulasi mengenai program-program, entah itu program beasiswa, program-program pendidikan, dan lain sebagainya secara inklusif gitu. Dan anak muda Indonesia nih, pesan juga buat anak muda Indonesia sebagai agent of change. Gimana sih caranya kita buat belajar, buat keluar dari zona nyaman, untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia sendiri. Kita mengeluarkan banyak ide-ide kreatif, ide-ide inovatif untuk anak muda Indonesia, untuk masyarakat sekitar terkait quality education itu tadi. Dan yang tadi guru memang perlu banget ya self-awareness, perlu sadari juga, karena kita dikasih amanah seperti ini tuh gak hanya soal kita dapat gaji, ngajar selesai gak, tapi bagaimana sih menciptakan suatu manajemen kelas, kualitas pengajaran itu bisa memunculkan motivasi dan juga konsep diri dari siswa ataupun mahasiswa itu tadi gitu. Jadi ini pesan juga buat seluruh tenaga pendidik, kalian semangat, kalian tuh harapan kita gitu, sebagai orang yang nanti membimbing kita, sebagai orang yang nanti menuntun kita ke jalan yang benar dan juga membantu kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Dan ini juga pesan buat seluruh anak muda Indonesia, tidak hanya guru, tapi kita juga bisa sebagai anak muda itu sebagai agent of change, bisa mengubah terkait hal pendidikan. Kita kejar potensi kita dalamin potensi kita asah kemampuan kita. Dan Socrates ini pernah bilang juga gitu, dia bilang, he says that when we know what we are good at,
we can guide ourselves and others to success. Jadi ketika kita sudah pandai, sudah kuasai hal-hal yang kita kuasai, jangan lupa buat kita sharing, jangan lupa buat kita implementasikan. Jadi tidak hanya guru tapi untuk anak muda Indonesia gitu. Kita bikin namanya komunitas, kita bikin namanya kursus, kita bikin namanya seminar, buat kita implementasikan, buat kita tuntun nih orang-orang ke jalan menuju impian mereka gitu, menuju orang yang sukses. Jadi kita sukses gak hanya sendiri tapi kita rame-rame gitu. Karena nanti benefitnya juga gak hanya buat kita diri kita sendiri tapi juga untuk kita di akhirat juga gitu. Kita dapat pahala, kita bisa sharing dan juga nambah networking juga gitu. Pesan dari aku juga yang terakhir terkait anak muda Indonesia, yaitu jika kita tuh benar-benar ingin mengubah nasib diri kita tuh kita harus tega dengan diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus bisa rasain sakitnya dan juga letihnya proses menuju kesuksesan, menuju impian kita, menuntut ilmu berpendidikan. Jadi kita harus paksa diri kita untuk bisa lebih dewasa lagi dalam mengatur waktu, kemudian dalam memanage money dan juga manajemen experience lain sebagainya. Kita harus bisa manage diri kita menjadi orang yang lebih dewasa lagi, karena di luar sana banyak banget kehidupan yang lebih keras lagi, banyak banget kehidupan yang gak sangka-sangka kita alamin gitu. Jadi banyak banget tantangan-tantangan, entah itu tantangan global, entah tantangan di sekitar kita. Ini bagaimana cara kita menjadi orang yang dewasa, lebih dididik lagi, lebih ditempa lagi, baik dari segi intelijensi maupun dari segi kecerdasan emosional. Jadi itu pesan buat aku dari seluruh anak muda Indonesia, jangan pernah patah semangat hanya karena keterbatasan ekonomi ataupun hal yang lain, tapi di mana kalian itu cari kesempatan itu, cari peluang yang ada. Jangan hanya karena berpatokan kalian nggak bisa, bukan berarti kalian itu nggak bisa dapetin apa yang kalian impikan, dan selalu manifestasikan diri kita buat untuk bisa mencapai apa yang menjadi impian-impian kita. Karena apa juga, ketika kita udah tanamin manifestasi itu tadi, impian-impian itu tadi akan bermunculan gitu. Tiap-tiap langkah-langkah kecil yang kita usahain. And then the last for me, we have the freedom to choose which path we want to take. And then our life is ours. Thanks a lot dari aku. Masya Allah, keren banget pesan dan kesannya tuh sobat inspiratif sekalian. Kalau ngelihat dari umurnya tadi, mungkin kalian nggak bakal nyangka kalau kita dapat pesan yang bermakna dari seorang wanita yang pernah jadi korban bullying, pernah gagal dalam mencapai beasiswa, dan yang paling penting dia masih umur 19 tahun, teman-teman sekalian. Nah, oke, sobat inspiratif sekalian, nggak berasa waktu sudah mulai malam, dan mungkin ini akhir dari hotline ruang inspiratif kali ini, di episode kali ini. Dan untuk Kak Vita, makasih banyak karena udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku. Semoga nggak kapok, dan harapan aku semoga Kak Vita ada waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng aku di hotline ini, karena kita belum selesai ngebahas tentang perempuan dan pendidikan. Boleh banget. Oke, sobat inspiratif sekalian, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.